Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang, saya sayangi. Jadi di, materi kali ini saya akan membahas salah satu gitu ya, pandangan yang kemudian turut juga memberikan warna terkait perdebatan seberapa esensial pelaksanaan CSR gitu, utamanya dilakukan oleh perusahaan. Karena memang selama ini ya, salah satu pendekatan yang mendominasi cukup signifikan kita bisa sebut gitu ya, adalah bahwa, eee, CSR itu it's a must ya, harus kemudian sesuatu yang dilakukan, bukan opsional gitu. Karena untuk kepentingan, para pihak termasuk bagi perusahaan itu sendiri. Di minggu lalu juga saya sempat menyinggung sedikit soal, pendekatan utilitarianisme ya, dan juga deontologi soal sebenarnya praktik CSR itu adalah salah satu bentuk, moralitas yang dilakukan oleh, perusahaan gitu. Karena perusahaan diasumsikan sebagai bagian dari citizenship, sebagai bagian dari kewarganegaraan. Sehingga apa yang berlaku baik itu hukum ya, sanksi sosial, kemudian juga norma ataupun nilai, itu harus dipatuhi oleh perusahaan selayaknya warga negara pada umumnya begitu. Dan berbuat baik kepada orang lain, kepada tetangga ya, merupakan salah satu part of gitu atau bagian dari bukti bahwa perusahaan itu ingin menjadi warga negara yang baik tadi menurut pendekatan utilitarianisme dan juga deontologi. Di hari ini kita akan membahas soal salah satu pendekatan yang ya sebenarnya bukan unik ya, tapi sebagai alternatif gitu soal kenapa kenapa CSR itu harus dilakukan gitu. Kalau kemudian ada perusahaan yang melakukan praktik-praktik CSR ya, membuktikan komitmen sosial dan lingkungannya, apakah sebenarnya perusahaan itu benar-benar mulia gitu? Apakah kemudian perusahaan itu benar-benar ingin menjadi bagian dari warga negara yang baik gitu? Nah, ini menjadi pertanyaan gitu. Jangan-jangan ya, jangan-jangan kemudian praktik CSR itu tidak sepenuhnya dorongan nilai dan moralitas dari perusahaan gitu sebagai upaya untuk menjadi warga negara yang baik. Teman-teman semua, jadi pandangan ini diawali dengan ini ya, salah satu yang cukup ikonik lah kalau kita di ilmu-ilmu sosial terutama sosiologi soal Marxisme begitu ya. Soal bagaimana sebenarnya salah satu isu sentral gitu dalam eee, pergulatan masyarakat ataupun antar aktor itu dipengaruhi oleh cara produksi gitu. Jadi model-model produksi itu yang kemudian mendorong bagaimana hubungan timbal balik gitu antar aktor di sebuah wilayah begitu. Dan kondisi inilah yang kemudian mengakibatkan atau membentuk apa yang disebut sebagai sebuah sistem gitu ya, entah itu sistem ekonomi, sistem sosial dan juga politik gitu. Jadi pandangan ini ya mengatakan bahwa motif-motif ekonomi gitu, itu akan selalu mendorong gitu, akan menjadi faktor utama terkait dengan interaksi antar aktor di dalam eee sebuah wilayah begitu. Termasuk juga interaksi dari perusahaan dengan masyarakat sekitar gitu, atau dengan negara misalnya gitu. Dan dari pandangan ini kita juga mengenal gitu ya 2 buah konsep yang mungkin kita sebut sebagai konsep ya, yang di mana konsep ini cukup bisa memberikan bantuan bagi kita soal bahwa interaksi, kita lagi-lagi interaksi antar aktor, entah itu individu-individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok-kelompok, termasuk perusahaan dengan masyarakat gitu ya, itu dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya kekuatan produksi serta hubungan produksi gitu.
Nah, kekuatan produksi itu ya tadi berbicara soal kemampuan ya ataupun teknologi, sedangkan hubungan produksi itu berbicara soal kepemilikan atau eh, bentuk pengendalian gitu. Nah, kita ambil contoh misalnya dalam masyarakat ada disebut dengan istilah ya perbudakan ya gitu. Dimana kemudian pemilik produksi, kekuatan produksi atau pemilik modal itu mempekerjakan gitu atau memperbudak tadi karyawan lah atau pekerja-pekerjanya. Nah, di dalam masyarakat feodal kita juga mengenal dengan istilah kerja rodi, gitu ya, kerja paksa. Sedangkan pada masyarakat kapitalis gitu, jadi penguasaan terhadap kekuatan-kekuatan produksi tadi itu apa namanya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk gitu memperoleh keuntungan atau ya financial gain gitu ya mendapatkan keuntungan ekonomi gitu. Nah, pandangan ini juga kemudian memberikan dua buah eh, apa ya ide ya soal eh, adanya dua kelompok masyarakat yang berbeda gitu. Yaitu mereka yang disebut sebagai pemilik modal dan juga mereka yang disebut sebagai pemilik tenaga lah gitu. Atau proletar dan juga borjuis. Nah, perusahaan di sini selalu kita posisikan sebagai kelompok-kelompok borjuis karena mereka punya kekuatan produksi yang sangat besar dan juga sangat masif ya. Mereka punya kekuatan dalam bentuk sumber daya, baik itu human resource, baik itu soal pengetahuan, ide, inovasi begitu ya. Termasuk tentunya sumber daya kapital itu sendiri, permodalan itu sendiri. Nah, Karl Marx menyebutkan ya, antara borjuis dan proletar, hubungan yang biasanya terjadi itu adalah hubungan yang bersifat eksploitatif. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar ya tesis ini mengatakan bahwa jangan praktik CSR itu adalah salah satu bentuk relasi eksploitatif dari perusahaan kepada masyarakat. Gitu. Masyarakat kapitalis ditandai dengan adanya perubahan penggunaan mesin serta sistem produksi yang semakin advance begitu. Dan itu semua dilakukan ya, untuk mengeksploitasi kelompok-kelompok proletar demi apa? Demi keuntungan ekonomi semata. Gitu. Kaum aristokrasi atau pemilik tanah gitu, pemilik modal itu turut menjadi bagian dari borjuis. Gitu. Nah, sisanya gitu ya, selain pemilik modal, tadi pemilik teknologi dan juga pemilik tanah, itu termasuk menjadi bagian dari kelompok proletar gitu, atau buruh upahan. Nah, hubungan yang terbentuk biasanya ya hubungan antara bos gitu ya dengan bawahan, eh, ya bersifat eksploitatif lah teman-teman sekalian. Gitu. Nah, gambar bagian di sebelah itu menunjukkan bagaimana misalnya transformasi kondisi sosial ekonomi kemasyarakatan dari yang pertama primitif gitu ya, baru kemudian masuk ke kondisi hubungan ekonomi perbudakan, baru kemudian feodal dan kapitalis sampai nanti di akhir yang bersifat komunis. Nah, poin pentingnya adalah di dalam masyarakat kapitalis gitu ya, faktor-faktor produksi tadi gitu. Itu sepenuhnya dikuasai gitu atau dimonopoli oleh kelompok borjuis gitu atau mereka yang disebut sebagai pemilik modal gitu. Dan kondisi inilah yang menyebabkan adanya ketimpangan relasi antara borjuis dan juga proletar, antara perusahaan dan juga oh oh ya antara pemilik modal dan juga yang tidak memiliki modal ya, ataupun perusahaan dengan pihak-pihak lainnya, pihak-pihak di sekitarnya gitu. Jadi, hubungan-hubungan produksi yang tidak seimbang ini ya, mendorong, eee, kita sebut sebagai mendorong adanya tadi, perilaku eksploitatif dari borjuis kepada kelompok proletar gitu. Nah, eksploitasi itu sebenarnya tidak hanya diaktualisasikan dalam bentuk upah ataupun tenaga daripada buruh tadi ya, gitu ya. Tapi eksploitatif juga sekarang semakin berkembang gitu. Bagaimana misalnya, private sektor atau perusahaan
Ketika mereka punya modal yang cukup kuat, mereka bisa melakukan eksploitasi besar-besaran, utamanya terhadap sumber daya yang ada di sekitar masyarakat tadi. Atau bahkan eksploitasi juga bisa dilakukan ke negara gitu. Ketika negara kemudian tidak lagi mampu atau tidak punya lagi posisi tawar yang cukup kuat dibanding oleh para pemilik modal ini tadi. Gitu. Jadi putaran itu sangat terlihat jelas ya teman-teman bahwa ya lagi-lagi perusahaan itu adalah kelompok-kelompok borjuis kan, kelompok-kelompok mereka yang kita sebut sebagai pemilik modal. Entah itu faktor produksi gitu ya, inovasi, teknologi, bahkan ya tadi soal modal pengetahuan begitu ya. Orang-orang pintar berkumpul di sana, orang-orang kaya berkumpul di sana gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk motif ekonomi semata gitu. Jadi bagaimana caranya bisa meningkatkan revenue gitu, bisa meningkatkan keuntungan, bisa memberikan imbal balik investasi yang cukup stabil bagi investor gitu, bagi pemilik perusahaan dan segala macam. Sehingga ketika mendapatkan keuntungan, ketika perusahaan itu meraih keuntungan dari proses bisnis yang mereka lakukan, itu tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk upaya akumulasikan kembali modal gitu ya. Jadi keuntungan itu ya sangat mungkin diinvestasikan kembali ke proses bisnis gitu. Nah, pada kondisi ini kita bisa melihat benang merah. Artinya apa? Artinya ada menjadi sebuah pertanyaan, kalau ada perusahaan yang melakukan kegiatan sosial gitu ya, kegiatan lingkungan gitu. Padahal sejatinya siklus kehidupan mereka adalah meraih keuntungan, mengakumulasikan kembali modal gitu ya, baru diinvestasikan dan menjadi keuntungan kembali. Dan tidak ada intrik-intrik sosial ataupun lingkungan di dalamnya begitu. Nah, jadi pada kondisinya kita bisa memahami ya teman-teman bahwa perusahaan itu ya memang tidak bisa di apa namanya dipungkiri ya, tujuan utama mereka dalam berbisnis ya untuk tadi motif ekonomi gitu. Sehingga kalaupun eksploitasi harus dilakukan ya ti, ya apa namanya sangat mungkin kemudian proses tersebut terjadi gitu karena tadi tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan modal gitu. Dan apabila diperoleh keuntungan diinvestasikan kembali gitu. Dan hal tersebut ditunjukkan dengan semakin besar keuntungan didapatkan ya, semakin maksimal, maka semakin baik kinerja dari kelompok borjuis ini atau tadi perusahaan gitu. Jadi semua cara ya menurut pandangan Marxis ini, semua cara itu akan dilakukan oleh perusahaan. Semua trik akan dilakukan oleh para kelompok borjuis ya. Semua proses itu akan dilalui gitu. Selama apa? Selama kemudian hal tersebut dianggap bisa meningkatkan keuntungan perusahaan, termasuk melakukan kegiatan CSR. Jadi perusahaan sangat mungkin melakukan kegiatan CSR ketika mereka merasa bahwa eh, praktik CSR yang mereka lakukan itu bisa berkontribusi atau bermanfaat gitu ya atau memberikan timbal balik ekonomi yang cukup baik, cukup manfaat bagi proses bisnis perusahaan. Jadi hal ini kemudian yang memicu kritik kepada perusahaan yang melakukan kegiatan-kegiatan CSR. Jangan-jangan sebenarnya praktik CSR itu ya tidak pure ya untuk kepentingan publik karena rasa tanggung jawab. Tetapi mungkin saja kegiatan CSR itu sebagai bentuk aktualisasi dari kepemilikan modal ya, kekuatan-kekuatan faktor produksi tadi. Sehingga kemudian legitimasi perusahaan atau kelompok borjuis itu semakin kuat untuk melakukan dalam tanda kutip eksploitasi gitu. Ya, saya yakin tidak akan banyak pihak yang komplain gitu ya dengan perusahaan yang kemudian punya kegiatan CSR. Ya meskipun kegiatan CSR yang mungkin cuma bagi-bagi sembako gitu. Tetapi ya, di belakang gitu ya di dapur mereka melakukan eksploitasi yang tidak masuk akal gitu.
membabat habis hutan misalnya begitu ya, melakukan eksplorasi dengan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, dan ya kita masuk kepada kesimpulan jangan-jangan praktik CSR itu eee, tidak murni untuk kebaikan gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya ya perusahaan pada akhirnya gitu, karena mereka ada tadi ya bagian dari kelompok-kelompok berjuis, selalu dihadapkan dengan adanya perubahan sosial dan perkembangan masyarakat gitu ya. Masyarakat juga semakin pintar gitu, negara juga semakin akomodatif ya. Salah satunya misal dengan adanya isu-isu krisis lingkungan ya, isu-isu ketimpangan, diskriminasi gitu, yang sebagian besar juga ditujukan kepada perusahaan sebagai salah satu pihak yang dianggap memiliki modal yang cukup baik. Sehingga etika gitu ya, etika berbuat baik itu didorong gitu atau dibebankan kepada perusahaan. Nah, CSR gitu ya, itu dianggap sebagai sebuah proses tadi untuk mendorong perubahan. Ya meskipun kalau kita bisa katakan ya perubahan tersebut bisa saja menyasar untuk kepentingan-kepentingan internal perusahaan ya. Misalnya membuka peluang pasar baru gitu, mencari konsumen baru begitu. Artinya CSR itu tidak pure atau murni untuk kepentingan masyarakat. Jadi munculnya diskursus CSR ya dalam dalam kondisi ini kemudian memberikan warna baru pada diskursus CSR yang sebelumnya disebutkan bahwa jangan-jangan CSR itu kemudian sebagai sebuah sebuah itu ya tadi ya sebuah make up gitu, untuk menutupi kesalahan ya, ketidakpatuhan, ketidaksesuaian dari proses mistis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok berjuis begitu. Jangan-jangan kemudian CSR itu semata-mata hanya sebagai bentuk gitu ya untuk meredam gitu, atau membatasi gerak masyarakat sehingga masyarakat ya akhirnya merasa menjadi salah kalau kemudian protes tetapi dalam waktu bersamaan mendapatkan dana CSR atau menikmati dana CSR. Jadi bisa melihat bagaimana kemudian memang ya industri perusahaan itu kemudian semakin mengerti bagaimana caranya untuk memastikan bahwa proses bisnis mereka itu tetap bisa berjalan dalam jangka waktu yang lama ya teman-teman. Sini kita bisa melihat misalnya beberapa contoh praktek-praktek kegiatan CSR yang memang sebenarnya kita tidak bisa pahami betul ya karena tadi ya ini berkaitan dengan beberapa faktor. Tapi misalnya kita bisa melihat adanya salah satu program soal sumber air sedekat gitu atau kemudian tadi program-program air bersih di tempat yang mungkin jauh begitu ya dilakukan oleh perusahaan. Tetapi teman-teman bisa melihat berita di bawah begitu bahwa perusahaan itu kemudian berhadapan dengan isu ya, isu-isu lainnya. Jadi ketika oke lah kita anggap praktik CSR gitu ya, memberdayakan masyarakat, baru kemudian apa namanya tadi mengembangkan komunitas gitu. Ya tapi mungkin di belakangnya ya ada kemudian praktik yang tidak diketahui oleh banyak pihak gitu. Contoh perusahaan sangat mungkin melakukan kegiatan CSR gitu, memberdayakan masyarakat. Tetapi dalam waktu bersamaan gitu, ya kemudian limbah gitu ya, limbah dari proses bisnis dibuang ke sungai gitu. Baru kemudian tidak dikelola dengan baik ya, emisi dan segala macam gitu. Jadi jadi kita melihat CSR itu hanya sebatas topeng gitu, teman-teman. Sebatas tadi apa namanya make up gitu ya yang menutupi tadi bagaimana sebenarnya dapuran dari perusahaan itu sendiri.
Memang idealnya adalah perusahaan ketika kemudian mereka akan melakukan kegiatan CSR, terutama ke pihak-pihak yang eksternal ya, diasumsikan mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu. Dengan memberikan upah yang layak gitu ya, dengan memenuhi keinginan investor terhadap, apa namanya, revenue gitu atau kemudian timbal balik, investasi yang baik begitu. Kemudian juga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik itu pekerja anak gitu ya, atau kemudian buruh diberikan upah yang layak gitu, baru kemudian perusahaan melakukan kegiatan CSR. Nah, tapi kadang-kadang CSR ini dijadikan sebagai topeng ya, sebagai apa namanya, sebagai bentuk untuk menutupi apa yang telah terjadi di belakang gitu. Nah, kondisi ini teman-teman, kondisi di mana CSR itu tidak lagi murni sebagai praktik baik gitu ya, kepedulian sosial dari para pebisnis, itu tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Jadi kondisi sekarang yang menuntut perusahaan mau tidak mau harus melakukan kegiatan CSR begitu. Dan sehingga kita kemudian balik pada kondisi ya, kalau kemudian itu adalah sebuah tuntutan, sebuah dorongan, sebuah desakan dari para pihak dari luar, artinya perusahaan itu sebenarnya tidak benar-benar berkomitmen dalam dalam apa namanya, untuk menjadi warga negara yang baik gitu. Tidak benar-benar bersungguh-sungguh gitu untuk menjadi, bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, gitu. Jadi kondisi ini yang kita sebut sebagai tadi ya, semacam sebuah anomali ketika CSR itu dilakukan, kayak murni motif untuk menjadi warga negara yang baik, gitu. Jadi, eee, kita bisa melihat bahwa jangan-jangan CSR itu sebagai langkah gitu untuk memperlicin atau mempermudah praktik-praktik kapitalisme daripada industri besar gitu. Seperti yang disampaikan oleh Karl Marx tadi ya. Jangan-jangan CSR itu adalah bentuk atau upaya eksploitasi gitu yang dilakukan oleh industri ataupun kelompok-kelompok borjuis kepada kelompok-kelompok proletar. Perusahaan gitu ya, kasih dana bantuan segala macam, asumsinya tadi apa? Meredam gejolak di masyarakat. Sehingga mereka bisa melakukan eksploitasi, membakar hutan gitu atau membuat galian tambang yang lebih besar gitu ya, dan segala macam gitu. Jadi teman-teman semua, pada kondisi inilah saya itu ingin memberikan itu ya gambaran yang berbeda soal apakah perusahaan yang melakukan kegiatan CSR itu benar-benar mulia gitu. Benar-benar warga negara yang baik gitu, warga negara yang taat gitu. Jangan-jangan ya jangan-jangan ya lagi-lagi asumsi kita. Jangan-jangan praktik CSR itu adalah topeng gitu ya atau tadi make up gitu atau kemudian sesuatu yang membingkai, membungkus gitu perusahaan sehingga kemudian praktik-praktik yang tadi tidak baik gitu ya bisa tertutupi. Atau jangan-jangan CSR ini adalah metode yang dikembangkan gitu oleh kelompok-kelompok borjuis untuk memperkuat cengkraman mereka gitu terhadap tadi berbagai macam hal gitu. Entah itu terhadap sumber daya ya atau terhadap hubungan dengan tadi negara begitu sehingga mereka tidak diprotes, tidak diberhentikan, tidak cabut izinnya gitu. Jadi CSR itu tidak lagi murni sebagai bentuk praktik baik gitu. Tetapi kemudian dia menjadi bias nilai. Karena apa? Karena perusahaan mungkin melakukannya ya bertujuan untuk tadi meningkatkan nilai ekonomi gitu yang lebih masif gitu. Keuntungan yang lebih besar lah gitu. Sehingga kalau kita sebut CSR itu adalah sebuah komitmen, maka bisa terbantahkan dengan pendekatan ini. CSR itu tidak murni komitmen berarti. Karena CSR menjadi eh,
sebuah mekanisme di mana perusahaan itu mencoba untuk memperkokoh kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat, sehingga kemudian perusahaan punya keleluasaan ya untuk bertindak lah gitu. Oke teman-teman semua, seperti itu dulu materi kita hari ini. Nanti kita sambung lagi di kelas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.